Selamat siang, Pak. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Pak? Iya, siang Bu Rina. Ada apa nih Bu Rina? Gini, Pak, saya sebagai CGP Angkatan 6 diberi tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut selama ini, gitu, Pak. Boleh saya wawancara Bapak, Pak, sekarang, Pak? Oh, boleh Bu. Sekarang lagi santai Bu sekarang. Oke, makasih ya, Pak. Gini, Pak, dalam modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema dalam mengambil keputusan. Yang pertama dilema etika, di mana yang bertentangan itu adalah kebenaran dilawan kebenaran, dan yang kedua adalah bujukan moral, di mana yang bertentangan itu adalah kebenaran lawan kesalahan. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral, Pak? Biasanya saya perhatikan dulu duduk permasalahannya. Jika keputusan yang dipilih sama-sama benar dan tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu dilema etika. Tapi jika keputusan yang dipilih hanya benar di satu sisi dan salah di sisi lain, maka itu bujukan moral. Oh, gitu ya, Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Khususnya untuk kasus yang sama-sama benar gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang Pak bilang tadi, Pak. Biasanya saya akan mencari cara-cara keputusan yang saya buat itu dapat memberikan kebaikan pada banyak orang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Istilahnya win-win solution lah Bu. Tapi tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oh, gitu ya, Pak. Ada nggak, Pak, langkah-langkah atau strategi yang Pak lakukan ketika Bapak harus mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya saya konfirmasi dulu permasalahannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan Bu. Sesudah itu baru saya analisis penyebab masalahnya. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan wakasek dan guru lain untuk menentukan solusi terbaik. Sebelum keputusan ditetapkan, biasanya saya berefleksikan dulu pada diri saya, bagaimana jika saya ada pada posisi tersebut, apa dampak kedepannya, apa manfaat bagi banyak orang, demikian Bu. Ya Pak. Kemudian ada nggak Pak hal-hal yang Pak anggap efektif waktu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Komunikasi Bu. Pengambilan keputusan akan lebih efektif jika ada komunikasi antara pihak yang terkait. Seperti yang saya bilang tadi Bu, kita harus konfirmasi dulu kepada kedua belah pihak. Jadi ketika keputusan dibuat, seluruh pihak tahu apa hal yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Iya ya Pak. Kemudian ada nggak Pak tantangan yang Pak rasakan saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya tantangannya takut salah satu pihak jadi tidak enak hati atau tersinggung Bu. Padahal sebaik apapun keputusan yang dibuat, pasti tidak memuaskan seluruh pihak kan? Iya betul juga itu Pak. Kemudian dalam menyelesaikan dilema etika, apakah Bapak punya rentang waktu atau jadwal tertentu, atau langsung Bapak selesaikan di tempat saat itu juga Pak? Kalau jadwal tertentu sepertinya tidak ada, tapi kalau prosedurnya pasti ada. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jadi kalau kasusnya ringan, biasanya bisa langsung diselesaikan di tempat. Tapi untuk kasus yang lebih berat, pasti membutuhkan waktu lebih untuk memutuskannya. Oh iya Pak. Kemudian ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang Bapak anggap mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya Bu, biasanya saya sering bertukar pikiran dengan sesama rekan kerja kepala sekolah, juga kepada wakasek saya. Oh ya Pak. Jadi dari seluruh pembicaraan kita tadi Pak, kira-kira apa yang bisa Pak simpulkan berupa pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Sebagai pemimpin, kita harus bijak dalam menganalisis segala permasalahan dan bijak dalam menentukan keputusan. Untuk membantu kita dalam mengambil keputusan, kita harus menjalin komunikasi yang baik dan juga membangun rasa empati kepada seluruh pihak Bu. Oh iya Pak. Baiklah Pak.
Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak. Selamat siang. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Pak John. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Selamat siang Ibu Rina. Puji Tuhan sehat Ibu. Ada apa ini Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan yang selama ini telah dilakukan. Apa boleh saya mewawancarai Bapak sekarang, Pak? Oh, boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu luang sekarang. Terima kasih, Pak. Begini, Pak, dalam modul yang kami bahas ada 2 jenis dilema yang terdapat sewaktu kita mengambil keputusan. Yang pertama itu dilema etika, di mana kebenaran lawan kebenaran, dan yang kedua itu bujukan moral, di mana kebenaran lawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang merupakan bujukan moral? Biasanya kalau saya sendiri Bu, saya perhatikan dulu permasalahannya. Jika keputusan yang dipilih sama-sama benar dan tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu dilema etika. Tapi jika keputusan yang dipilih hanya benar di satu sisi dan di sisi lain salah, maka itu bujukan moral, Bu. Jadi selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Khususnya untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan atau kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Biasanya saya akan mencari cara untuk mengambil keputusan agar keputusan yang saya ambil itu dapat memberikan kebaikan kepada banyak orang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dan saya akan mencari cara untuk mengambil keputusan itu dari kebajikan umum. Ada nggak Pak strategi atau langkah-langkah yang Bapak lakukan saat mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pertama sekali pastinya kita akan konfirmasi dulu pada pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan duduk permasalahan. Kemudian tentu dari hasil konfirmasi, setiap fakta-fakta yang ada kita analisis dan menemukan penyebab masalahnya. Kemudian berkoordinasi dengan guru-guru yang bisa kita anggap dapat memberikan solusi kepada pengambilan keputusan kita. Kemudian saya bertanya juga ke atasan saya, dalam hal ini pengawas, dan juga bagian-bagian yang menurut saya dapat memberikan informasi tambahan dan juga trik-trik mencari solusi terbaik agar solusi ataupun keputusan yang saya ambil itu mempunyai manfaat bagi orang banyak. Demikian Ibu. Gitu ya Pak. Lalu hal-hal apa saja yang Pak anggap efektif saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Pak? Komunikasi tentunya sangat penting ya dalam mengambil keputusan. Seperti langkah-langkah yang saya ambil tadi, misalnya konfirmasi dulu, kemudian menganalisis, meminta pendapat dari pihak lain. Itu semua kan Ibu untuk mengambil keputusan yang benar-benar dapat berpihak kepada kebaikan. Lalu ada nggak Pak hal-hal yang Bapak temui yang menjadi tantangan saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Biasanya tantangannya Bu, kita sering diperhadapkan dengan gugup ya Bu ya. Kita takut salah mengambil keputusan karena kita tidak melihat dari banyak sisi begitu. Makanya sewaktu kita konfirmasi, analisis, meminta pendapat dari yang menurut kita mampu memberi bimbingan kepada kita juga harus berpikir jernih, tidak ada
mengambil keuntungan kepada diri sendiri, tetapi kita memang betul-betul mau memberikan keputusan terbaik untuk banyak pihak, begitu Bu. Apakah Bapak punya rentang waktu atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan dilema etika ini? Atau langsung Bapak selesaikan di tempat pada saat itu juga? Ada nggak Pak prosedur yang Pak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Biasanya kalau ragam masalah itu banyak waktunya Bu. Misalnya kalau ada misalnya keputusan itu yang bersifat urgen, maka pada hari itu juga akan kita carikan solusi. Tetapi apabila membutuhkan pertimbangan-pertimbangan banyak hal, maka biasanya kita buat penjadwalan seperti membuat jadwal pertemuan untuk orang-orang yang kita anggap bisa memberikan waktu kepada kita, memberikan pertimbangan kepada kita. Dan kalau menurut saya sendiri lebih cepat lebih baik. Tetapi satu prinsip yang saya pegang, jangan mengambil keputusan pada saat kita tidak dalam keadaan tenang. Dalam kata lain, ketika kita memiliki emosional, maka kita lebih baik menentukan jadwal yang tepat agar keputusan yang kita ambil dapat berpihak kepada semua orang. Terima kasih.